dangdut Dewi Persik belakangan kerap kali menjadi sorotan. Tak hanya perseteruan, ia juga dituding pelakor, bahkan menuai kritik tajam setelah membawakan lagu Pica-Pica beberapa waktu lalu. Berbagai tudingan miring yang dilayangkan kepada dirinya membuat wanita yang akrab disapa DP itu akhirnya menjadi sangat geram. Dalam sebuah siaran langsung di sosial media, ia bahkan memberikan ultimatum kepada salah satu netizen yang dianggap mencemarkan nama baik, bahkan menantang untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Baginya, harga diri adalah segalanya. Uang bukanlah prioritas utama. Bahkan, ia siap mengeluarkan dana besar jika itu dapat membantunya memperjuangkan keadilan. Menangis kamu Lydia, dengar baik-baik kamu ya. Minta ke sana sama bos kamu, butuh perlindungan untuk dirimu. Kamu tahu kan kalau Dewi Persik nekat kayak apa kan? Aku selama ini ngelakuin apapun, Bang Sandi itu selalu bilang, sabar Mbak Neng, tunggu aja. Kalau ini udah gregetan, makanya aku bales, aku rekod bukan apa. Bagus, betul Mbak Wiki. Mbak Wiki atau Mas ya, Mbak Wiki.wit. Gak apa-apa lah, gua ngeluarin uang 100 juta gak apa-apa lah. Yang penting gua dapetin orang ini deh. Gue bakal seru deh mengikuti berita. Ya sih Bu, lancar kamu ya. Iya, harga diri nomor 1, uang nomor sekian lah buat aku lah. Mau bisa dicari. Mereka tidak tahu kehidupan saya 24 jam. Betul. Bahkan mereka bilang tobat-tobat, saya nggak tahu apa yang aku lakukan. Kadang-kadang aku tobat, emangnya aku ngapain? Mabok-mabokan enggak? Saya juga nggak pernah ngerokok. Saya juga nggak pernah ke tempat kelabing. Saya nggak pernah ngambil suami orang. Saya nggak pacaran sama laki orang. Saya maksudnya tobat dalam hal apa gitu. DP menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil langkah hukum jika tidak merasa ditantang oleh pihak yang bersangkutan. Namun, menurutnya sikap proaktif yang muncul membuat dirinya semakin yakin untuk melaporkan secara resmi. Selain itu, DP juga mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada 4 orang yang dilaporkan dalam kasus serupa. Tidak henti di situ, Dewi pun mempertanyakan siapa sosok di balik sikap nekat netizen yang dianggap mencoreng nama baiknya. Kok dikit-dikit ngelapor? Mana pernah aku ngelapor? Ini kan di sini kan karena dia ibaratnya nantangin aku. Oh, coba kalau dia nggak nantangin aku, nggak mungkin lah. Kan dia nantangin. Kalau cuma diam-diam aja nggak lah. Kan nantangin kan? Kan nantangin kan? Baru join ya. Kalau dia nggak nantangin ya enggak. Kan dia nantangin. Cuma ngancem doang Kak, nggak dilapor, udah tahu cara mainnya dia. Nah kemarin kan dilaporin, gimana sih, nggak pernah nonton? Kemarin kan dilaporin. Yang 4 orang itu kan udah dilaporin. Yang di Depok, masa lupa? Mau coba lagi tak? Mau coba lagi? Nah makanya kan kita pingin tanya nanti backingannya siapa. Di balik kesibukannya di dunia entertainment, Dewi Persik memang cukup aktif melakukan siaran langsung di media sosial. Sempat tidak mau ambil pusing, namun kini ia tampaknya sudah semakin geram dengan sikap para hatersnya. Bahkan dalam salah satu kesempatan, DP menunjukkan sikap tegas saat ada netizen yang memintanya untuk taubat. Malam kios ini di Pencerong, say. Udah Malam kos ini, nah, itu baru karena malam kos ini ya di kos-kos dipetakan, kayak kosan petakan yang memang nggak ada ruang tengahnya, nggak ada ruang tamunya, ya. bener-bener keos Memang chaos nangis. kos-kosan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Mami tobat Mi, Apa yang mau ditobatin? Gue ngelakuin apa? Coba deh, kalau sebelum Dian bilang tobat, coba Dion sebagai laki-laki tobat dulu menjadi cewek. Harusnya yang tobat di belakang. Kenapa gue? Dia nggak ngelakuin, dia nggak ngata-ngatain orang. Gue meres Dia enggak, gue dia meres enggak, maling enggak. Ngapain? Gue Nah, bikin kalian nah, untuk
untuk urusan dosa, biar lu urusan gue sama Tuhan. Tuhan Nah, aja yang ngurusnya. ah, Dosa ah, kamu aja, pahala kamu aja belum tentu diterima sama Tuhan. Jadi kamu jangan bilang tobat-tobat, minimal ngaca dulu Mbak. Ngaca, kalau nggak ada kaca aku beliin mau 5.000 loh Mbak. Cuman Jualan bukan ngegibah, ini bukan ngegibah, ini ngasih tahu sama orang supaya tidak menghina orang. Ya, jangan segampang congornya dan ketikannya itu. Kalau sempat kepancing tuh Mas mungkin lebih tepatnya yang hanya menjelaskan aja. Mungkin cara menjelaskan aku tuh mungkin lebih ke tegas. Jadi kesannya itu aku kayak lagi galak atau tantrum gitu. Tapi kan aku orangnya gitu kan gitu. Apalagi kalau misalkan dia menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang kayaknya aku lagi kerja tapi kamu berantem sama ini dong, kamu berantem sama itu dong. Kan jadi kayak kita jadi kayak nggak nyaman gitu ya. Saking geramnya, DP bahkan sampai menantang salah satu netizen yang menghujat untuk berbicara langsung dengannya di siaran langsung. Ia bahkan menyebut pengecut karena tidak berani menerima ajakannya tersebut. Ya, bos kamu lagi ada di penjara ya, sabar ya. Sabar, istighfar banyak-banyak. Makanya kalau Allah udah kasih rezeki itu harus amanah. Jangan sampai peras-peras orang. Ayo terima dong Sansa Tabayong. Kamu daripada ngomel-ngomel terus, mending live sama aku, silaturahmi sama aku, ya kan? Siapa tahu kamu nanti tambah cantik ya Sansa Tabayong. Tambah cantik, tambah sehat otak dan pikirannya, berpositif thinking, nggak ada perasaan iri dan dengki. Ayo diterima dong. Jangan penakut, yuk biar bermutu loh. Kok dideklar? Takut ya Zanza Tabayong? Ah kamu penakut ya, setan pergi sana, lepas. Terkadang aku kalau digituin itu cuma hanya bisa ya sudahlah, mereka juga nggak kenal saya juga kan gitu. Tak hanya dengan para netizen, Dewi Persik juga kerap kali berseteru dengan artis lain. Salah satunya adalah Nikita Mirzani. Ia bahkan sempat melayangkan sindiran pedas saat Nikita ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan pemerasan huru-hara skincare yang dilaporkan Reza Gladys. Ngapain coba? Sekarang aku lagi nginget-nginget tentang pemerasan. Ini lagi rame tentang pemerasan. Ya mudah-mudahan, ini kan polisi lagi tahap penyidikan nih. Mudah-mudahan ya biar ketahuan. Nah, pemerasan lagi merajalela. 4M guys yang masuk guys. Ada lagi juga suara video, suara yang 20M itu belum dikeluarkan. Kalian nggak lihat kan? Aku sampai ngelus dada loh. Ya Allah, kok kayak gitu banget gitu kan? Kaget aku, yang baru ketahuan kan 4M. Tapi yang 20M kalian kan gak lihat kan? Dan gak mendengar kan? Aku mendengar tuh. Tuntut dan tuntut. Kalau aku bukan masalah ikut campur, tapi ini tentang pemerasan. Ini negara hukum. Ya, jadi kalau misalkan pun edukasi, masyarakat itu juga harus dikasih edukasi yang baik itu seperti apa. Negara hukum ada aturannya, dokter juga ada kode etiknya. Begitupun juga penjual skincare juga ada kode etiknya. Ada hukum-hukumnya semuanya. Tidak boleh sembarangan ya. Oke, kalau kamu nggak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, kamu tinggal di hutan. Ya, ibaratnya kamu ketemu sama maling kamu gebukin sendiri. Nggak boleh, kamu harus serahkan sama polisi. Biar polisi yang bertindak. Begitupun dengan pemerasan yang terjadi saat ini. Jangan sampai ada embel-embel bla 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 bla, tapi pada akhirnya ada pemerasan di situ. Itu nggak boleh. Beberapa waktu lalu, DP juga sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap dokter detektif alias doktif yang diduga memanfaatkan dirinya dalam perseteruan dengan Sheila Saukia. Tanpa sepengetahuannya, foto kebersamaan dirinya dengan doktif disebut-sebut digunakan untuk menyerang pihak lain dalam konflik yang tengah berlangsung. DP yang merasa tidak memiliki keterlibatan dalam konflik tersebut mengaku kecewa karena namanya ikut terseret tanpa izin. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlibat. Jadi kita bakalan kedatangan tamu namanya Dewi Persik. Dewi perusak musik. Ya, jadi bukan Dewi Persik yang ono. Bukan, ini Dewi Persik di Jangan bulan baper nanti tantungnya setahun lagi. Ada namanya Dewi kan ya. Namanya Dewi. Jadi itu dia Namanya Dewi bersisik beneran. kulitnya ya. Namanya Dewi beneran. Cuman di sini Dewi Persiknya dia tuh perusak musik, guys. Kalau yang ono kan suaranya bagus. Kalau ini suaranya agak merusak. Enggak kok, enak kok. Enak, beneran enak. Oh iya, kan namanya juga perusak musik. Enggak, suaranya emang enak. Oh, iya. Enggak emang
Cuman kalau digabung-gabung emang rusak sih, ya kan gitu. Kalau digabung-gabung, kalau nyin satu enggak ngerusak dia. Oke? Nah kalau Doktif bilang, hei Mbak DP diam. Doktif, saya bicara sebagai konsumen loh, bukan sebagai penyanyi Doktif. Lah, kalau misalkan nyanyi ya saya nyanyi. Nah, tapi kalau sebagai konsumen kan saya juga menggunakan skincare. Doktif aja bilang di pagi-pagi ambiar sudah terakreditasi dan terverifikasi. Faktanya di BPOM Doktif bilang belum terakreditasi dan terverifikasi. Jadi uji labnya itu bisa aja salah kan? Masa saya juga tidak boleh bicara, Doktif? Jadi Doktif aja yang boleh bicara. Kan nggak gitu, Doktif. Doktif mau nyinyir-nyinyiran kayak saya? Bisa, Dok. Aku bisa jadi protagonis, aku bisa jadi antagonis, aku bisa jadi apa aja, Dok. Tergantung, Dok, aku ketemu sama siapa, Dok. Dibilang gini, DP itu ya ternyata baik di depan, bohong di belakang. Awalnya waktu Doktif datang mendukung-mendukung. Emang ada ucapan gua mendukung-mendukung? Gitu. Terus Mami dukung siapa? Saya tidak tahu permasalahan mereka. Aku mendukung pemerintah dari awal. Aku konsisten. Aku mendukung pemerintah. Di mana pemerintah itu memberikan kepercayaan kepada BPOM, institusi yang harus saya hormati, peraturan-peraturan yang harus saya hormati karena saya tinggal di negara Indonesia dan ini negara hukum. Always konsisten saya ngomong kayak begitu. Tolong Doktif kasih tahu buktinya mana kalau memang aku mendukung. Doktif sendiri yang bikin caption lo. Loh. Jangan kayak gitu Doktif. Aku kan nggak pernah yang namanya aku dukung, aku nggak. Aku cuma bilang sama Doktif, Dok, jangan berantem-berantem, jangan huru-hara gitu, Dok. Doktif ngomong jujur, Dok, jangan kayak gitu, Dok. Karena kan karena kan aku penyanyi ya. Satu, aku penyanyi, dan yang kedua, aku lagi fokus untuk pekerjaan aku. Tiba-tiba orang itu kayaknya nyenggol-nyenggol dengan suasana yang kayak gitu kan, jadi nyaman.